Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, kita menjalani peribadatan kembali seperti ini melalui live streaming. Seperti halnya dulu pada waktu awal pandemi, kita juga melakukan yang sama. Tetapi kondisinya sekarang berbeda dalam hal kadar atau bobot dari pandemi ini. Kita merasakan sendiri bagaimana dampak pandemi ini sungguh mencekam dalam kehidupan bersama. Banyak korban dalam masa pandemi ini, baik yang sedang menjalani proses pengobatan, pemulihan, atau isolasi, maupun mereka yang harus menghadap Tuhan memasuki alam keabadian. Tetapi dengan ini, bagi kita menjadi kesempatan terbesar untuk membangun dan mewujud nyatakan semangat belas kasih, semangat bela rasa, semangat kepedulian atau solidaritas. Dan inilah yang diajak kepada kita, sekurang-kurangnya tampak di dalam sabda Yesus pada warta Injil tadi. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Dan sabda itu tidak sekedar ditujukan kepada kita, manusia. Tuhan sudah mewujudkannya bahkan sebelum sabda itu disampaikan. Dan itu tampak di dalam bagian awal Injil yang mengisahkan Tuhan Yesus memanggil Matius, seorang yang berprofesi sebagai pemungut cukai atau penarik pajak. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada Matius, dan Matius pun mengalami itu sebagai belas kasihan dari Tuhan. Maka Matius diteguhkan kehidupannya, lalu mengalami kepenuhan hidup. Belas kasihan yang kita tunjukkan itu bisa melengkapi apa yang kurang dan menyempurnakan apa yang masih belum sempurna. Mari kita mohon supaya dalam masa situasi yang tidak mudah kita hadapi bersama-sama ini, kita terus-menerus untuk membangun dan mewujud nyatakan belas kasihan sebagaimana dikehendaki Tuhan dalam warta Injil hari ini, supaya dengan itu kebaikan bersama, kesejahteraan bersama itu akan semakin terwujud di dalam hidup kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.